Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Nusa Amun yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersobo awak balik di program mengulang-ulang kaji, lancar kaji diacok diulang. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah tema, yaitu tentang titian neraka jahanam dan muara kehidupan setiap manusia nanti di kampung akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tiba masanya nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan ketika Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar acara padang mahsyar dimulai, maka atas permintaan dari Nabi Muhammad SAW Allah kabulkan, maka ditegakkanlah hari penghisapan itu. Maka ada beberapa fase-fase nantinya ketika acara padang mahsyar itu telah dimulai. Mulai dari acara penghisapan, mulai dari pembagian buku catatan amal kehidupan kita, lalu mulai dari penayangan film kehidupan kita, lalu setelah itu setiap kita akan melewati mizan, yaitu sebuah timbangan yang ditegakkan nanti di akhirat kelak, yang menunjukkan keadilan Allah di situ, di mana akan ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Lalu sampailah nanti di puncak ujian keimanan setiap orang-orang beriman ini nantinya, yaitu bagaimana setiap orang beriman di muka bumi ini akan melewati sebuah jembatan yang dibentangkan di atas ngangaan neraka jahanam atau titian sirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika di padang mahsyar, ketika orang-orang yang telah ditentukan masuk ke dalam neraka, mereka digiring sesuai dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing, digiring oleh malaikat-malaikat yang sangat kasar, yang sangat penuh dengan amarah, yang tak ada rasa kasih sayang sedikit pun, bahkan penuh kebencian kepada orang-orang ahli neraka ini. Mereka digiring dengan rantai-rantai untuk siap-siap dimasukkan, disiksa di dalam neraka. Maka seperti dijelaskan oleh ulama kita, tinggallah dua kelompok manusia. Siapa mereka? Yaitu orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Lalu setelah itu dua kelompok manusia ini, mereka akan digiring ke sebuah tempat yang diawali oleh gerbang raksasa yang sangat besar, yang luarnya terang benderang tapi dalamnya sangat gelap gulita. Maka ketika masuk dalam daerah kawasan yang sangat gelap gulita itu, maka orang-orang yang beriman ketika masuk ke dalam daerah itu, ada dari tubuh mereka mengeluarkan cahaya sebesar gunung. Ada di antara mereka yang mengeluarkan cahaya dari tubuh mereka sebesar kuda atau sebesar unta. Ada yang mengeluarkan cahaya sebesar tubuhnya. Ada yang mengeluarkan cahaya sebesar kepalanya, sebesar kepalan tinju. Dan ada yang mengeluarkan cahaya seujung kuku. Dan dengan cahaya itulah mereka melewati daerah yang sangat gelap itu untuk menuju titian atau sirat yang dibentangkan di atas ngangaan neraka jahanam itu. Tapi adapun orang-orang munafik yang ketika mereka masuk ke daerah itu, tiba-tiba cahaya yang ada di tubuhnya menjadi redup, menjadi padam. Maka dalam keadaan gelaplah mereka berjalan, lalu mereka merengek-rengek kepada orang-orang beriman yang ada di hadapan mereka. Wahai mukmin, tunggu aku. Wahai mukmin, aku butuh cahayamu. Bukankah kita dulu berteman ketika hidup di dunia? Merengek-rengek orang-orang munafik kepada orang-orang beriman nantinya untuk menunggunya, untuk meminta sedikit cahaya dari orang-orang beriman agar mereka bisa melewati daerah yang gelap itu dengan cahaya tadi. Maka hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-57 ayat 13 sampai 15. Apa firman Allah di situ yang menggambarkan kondisi ini nantinya? Yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami mengambil sebagian dari cahayamu. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya itu untukmu. Orang-orang munafik itu memanggil-manggil orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama dengan kamu? Maka orang-orang mukmin menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri dan kamu menunggu kehancuran dan kamu ragu-ragu dan ditipu oleh angan-angan kosong, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Begitu kondisinya nanti orang-orang munafik ketika melewati daerah yang sangat gelap ini. Maka orang-orang munafik sampai di tebing titian neraka jahanam itu, maka mereka baru saja melangkah melewati sirat itu, mereka sudah banyak yang berjatuhan. Dan sesuatu kalau jatuh di atas itu butuh waktu 70 tahun untuk sampai di dasarnya. Dan tempatnya orang-orang munafik adalah di dasar kerak neraka jahanam yang paling dalam, dan azab mereka di atas azabnya orang-orang kafir. Dan itulah balasan bagi orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunianya mereka lebih memilih sedikit kenikmatan dunia ini. Mereka telah menukar kehidupan kampung akhirat mereka dengan sedikit popularitas ketika hidup di dunia ini, dengan sedikit kenikmatan-kenikmatan, dan mereka menjadi munafik ketika hidup di dunia mereka. Maka hari ini, di antara ciri-ciri orang munafik itu, hari ini kita lihat 24 jam di media-media massa, di televisi-televisi, bagaimana orang-orang munafik ini menampakkan kemunafikan mereka, menampakkan kebencian mereka terhadap Islam, terhadap ulama, terhadap para habaib. Dan ciri mereka diantaranya hari ini dapat kita lihat ketika Islam dihinakan, ketika Allah dilecehkan, ketika Al-Quran diinjak-injak, ketika Rasulullah dihinakan, habaib dihinakan, biasanya mereka diam 1000 bahasa. Tetapi ketika ada satu umat Islam yang melakukan kesalahan, maka mereka akan membulinya, bahkan 24 jam, bahkan mereka siarkan di media-media sosial, di media-media massa, bahkan mereka berani memutarbalikkan fakta. Yang benar mereka katakan salah, yang salah mereka katakan benar. Dan itu ciri orang munafik yang hari-hari kita nampak di akhir-akhir ini, apalagi di media-media sosial, di media-media massa, yang membuat sesak dada orang-orang beriman ketika mendengar statement-statement dari orang munafik ini. Dan ciri orang munafik ini kalau mereka berkata, biasanya mereka berbohong. Ketika mereka berjanji, ketika mereka berkata, mereka bohong. Ketika mereka berjanji, mereka dustakan janji itu. Dan ketika mereka diberi amanah, mereka berkhianat dengan amanah itu. Dan ketika mereka berdebat, orang-orang munafik ini punya ciri khas, yaitu pengen selalu menang. Nah, orang-orang munafik ini ketika sampai di titian neraka jahanam, di tebing neraka jahanam itu, maka mereka langsung jatuh. Dan orang-orang beriman, mereka akan melewati ujian keimanan yang sangat berat ini, yaitu melewati sirat, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas ngangaan neraka jahanam itu. Ngangaan neraka jahanam itu, kata Rasulullah SAW, kalau semua yang ada di jagat raya semesta ini dimasukkan ke dalam ngangaan neraka jahanam itu, maka pasti akan masuk, pasti akan muat. Hari ini ahli-ahli luar angkasa telah meneliti, ada kurang lebih di jagat raya semesta ini 100 miliar galaksi. Dan kita, bumi ini, ada di galaksi Bima Sakti dengan begitu banyaknya jumlah bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang bukan hanya satu galaksi Bima Sakti saja, tapi di jagat raya semesta ini ada 100 miliar kurang lebih galaksi. Dan ketika dimasukkan ke dalam ngangaan neraka jahanam itu, muat. Dan begitulah luasnya titian neraka yang akan kita lewati nantinya. Maka siapa yang beruntung ketika melewati sirat ini? Maka seperti dijelaskan oleh ulama kita, tergantung dari amal ketika kita kerjakan ketika hidup di dunia ini. Ada orang-orang yang melewati sirat itu hanya seperti kedip mata saja. Ada orang-orang yang melewati sirat itu seperti secepat kilat. Kecepatan kilat itu 300 km per detiknya. Sedangkan satu galaksi diperkirakan seperti galaksi Bima Sakti, kalau diambil garis diameternya membutuhkan 50.000 tahun kecepatan cahaya atau kecepatan kilat untuk menembus satu galaksi itu. Dan tak terbayang oleh kita ada 100 miliar galaksi. Walaupun secepat kilat, tentu butuh waktu yang lama untuk melewatinya. Lalu ada orang-orang yang melewati sirat itu seperti naik burung terbang. Ada seperti naik kendaraan tercepat di muka bumi ini. Ada mereka yang melewati sirat itu seperti orang berlari, berjalan, merangkak, bergelantungan. Dan banyak yang jatuh dari umatku nanti, kata Rasulullah SAW, nanti singgah dulu mereka, transit dulu mereka di neraka.
Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirat itu dia bisa besar, bisa luas, tergantung dari amal yang kita kerjakan. Ada jembatan itu yang mengecil, bahkan ada jembatan itu yang kata Rasulullah SAW lebih halus dari sehelai benang, lebih tajam daripada pedang. Begitulah sirat itu. Sedangkan di bawahnya ngaungan dari neraka jahanam itu, hawa dari neraka jahanam itu, bau busuknya, gelegaknya, panasnya akan terasa oleh orang-orang yang lewat di atas titian neraka jahanam itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita evaluasi hari ini kepada diri kita hari ini. Seandainya nanti kita melewati sirat itu, kira-kira kita dalam posisi apa nanti ketika melewati sirat itu? Mari kita evaluasi dengan sholat kita hari ini. Apakah dengan sholat yang kita kerjakan hari ini sudah bisa menyelamatkan kita melewati sirat yang begitu panjang, yang begitu melelahkan itu, yang begitu menakutkan itu, yang ngaungan dari neraka jahanam itu kalau dengarkan kepada umat manusia, pasti mereka akan panik, pasti jantung-jantung mereka akan sampai di tenggorokan, pasti mereka juga akan bisa meninggal secara mendadak saking luar biasanya ngaungan dari neraka jahanam itu. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, mari kita evaluasi bacaan Quran kita, zikir kita, sedekah kita. Dan mari juga kita evaluasi hari ini, seandainya anak-anak kita nanti melewati sirat itu, kalau hari ini mereka bermain-main dengan sholat mereka, hari ini mereka lalai dengan sholat mereka, hari ini banyak generasi muda Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bagaimana nasib mereka nanti ketika melewati titian neraka jahanam itu? Khawatir kita, jangan-jangan baru berapa langkah mereka berjalan di atas sirat itu, tiba-tiba mereka sudah jatuh singgah dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka bermohon kita kepada Allah, jangan sampai kondisi ini ada pada diri kita nanti, ada kepada anak keturunan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, maka di ujung titian sirat itu, disitulah Nabi Muhammad SAW menunggu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran. Di situ Nabi terus berdoa, Ya Salim, Ya Salim, Ya Salim, Ya Allah selamatkan umatku, Ya Allah selamatkan umatku, Ya Allah. Maka ketika ada umatnya yang selamat sampai di ujung titian neraka jahanam itu, maka Rasul langsung menyambutnya dengan segelas air yang telah beliau siapkan, segelas air dari telaga Kausar yang langsung beliau dengan tangan beliau menyuguhkan kepada kita, di mana ketika kita meminum air dari telaga Kausar itu, langsung berseri-seri wajah kita menjadi ganteng, hilang letih capek melewati sirat tadi, hilang haus yang luar biasa yang dirasakan orang-orang yang melewati sirat tadi. Maka setelah kita selamat melewati sirat nantinya, setelah Nabi memberikan kepada kita segelas air dari telaga Kausar yang menghilangkan rasa haus selama-lamanya nantinya, yang menghilangkan rasa haus dalam diri kita itu,